Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa aqallu ma yata'allafu min asmain nahu qama zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahu qama zaidun. Nah, wa aqallu ma yata'allaf, minimal, batas minimal kalam itu tersusunnya dari mana? Dari dua isim. Ya, contoh zaidun qaimun, zaid isim, qaimun isim. Atau dari satu fiil dan satu isim. Contoh qama zaidun. Paham sih? Sudah ngerti sih? Nerusin yang kemarin. Baik. Baca sini Ihsan. At-ta'alufu wuqu'ul ulfah tanasubi baina juz'aini wa huwa akhassu idit tarkibu ila ukhra kaifa isan kaifa taqra ghair muallafin murakkabun hakif هذا ما قرئ الكلمة بين قوسين ما قرئ إلا الحاجة التي تدل عليها. نعم. وقوله من اسمين حقيقتان wasani kanisani al-musannif fa inna wasfa ma'a marfu'ihi al-mustatiri bidalili al-mustatira la yabruzu fi tasniyatin wala jam'in. Ihsan. Baik, kunta ghairu musta'id qira'ah. Wa qala rahimahullah ta'ala ma yata'allafu wa aqallu, batas minimal kalam ma yata'allafu, yang tersusun dari dua isim yang tersusun. Nah, ini ada perbedaan antara tarkib dengan ta'alluf. Ma yata'allaf
Nah, ini bedanya. Ta'aluf, ta'lif, ya. Itu maknanya wuku'ul ulfah. Ada terjadinya ulfah, keharmonisan. Wa tanasub, kesesuaian. Baina al-juz'ain, antara dua bagian. Wa huwa akhassu minat tarkib. Dia lebih khusus, lebih spesial. Mana buku antum nanti? Hah? Ini Hafid udah beli belum? Udah. Siapa lagi kemarin yang belum punya? Itu udah dapat belum? Hah? Dari mana? Dari Ammar, khalas. Alhamdulillah. Berapa itu beli? Beli di mana? Oh, yang reject. Yang reject mah 70.000. 120. Rejectnya di mana? Wah. Hebat. Satu halaman ceban. 10.000 harusnya. Aduh. Ntar fotokopi yang reject. Ditempel di buku. Ya. Nah, dia lebih khusus daripada tarkib. Ini tarkibu karena tarkib itu apa? Domu kalimat inilah ukhra fa'aksar. Dia cuma menghimpun, menggabungkan beberapa kalimat ke kalimat yang lain, satu kalimat ke kalimat yang lain itu lebih. Tarkib kemarin mana apa tarkib? Murakkab. Hah? Iya maknanya tersusun itu. Ma tarakkaba min kalimatain fa'aksar. Pokoknya tarakkaba min kalimatain. Coba misalnya. Zaidun sayaratun. Zaidun kalimat. Sayaratun kalimat. Ya kah? Baik. Nah kalau yang ya ta'aluf, ta'luf, ya ta'lif, ini nggak bisa. Mesti adanya tanasub, kesesuaian. Hah? Kalau Zaidun sayaratun, ada nggak kesesuaian? Zaidun qaimun, ada? Ada. Nah ini. Baik. Fakullu mu'allafin murakkab. Maka setiap yang disusun, kalimat yang ditaklif, itu namanya murakkab. Min ghairi aks. Tapi tidak sebaliknya. Setiap murakkab, mu'allaf, enggak. Ya. Kita katakan Zaidun masjidun. Ini taklif enggak? Taklif enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada hubungannya. Enggak ada tanasub antara dua bagian ini, baina juz'ain ini, antara Zaidun dan masjidun. Paham enggak sih? Makanya beliau mengibaratkan ma yata'allaqu. Paham enggak sini? Ma yata'allaqu. Yang tersusun dari dua isim, bukan yang tertarkib. Ma yurakkabu, yang disusun. Ya. Minasmain, bukan. Kalau ditarkib dari dua isim, ya Zaidun, Fatimah. Zaidun, Fatimah. Karena yang namanya ta'luf, wuku'ul ulfah, wa tanasub. Adanya tanasub, ulfah, keharmonisan, kesesuaian. Antara baina al-juz'ain. Paham sini? Baik. Ngerti sini? Nah. Qaulu minasmain. Dari dua isim, ini batas minimalnya. Apakah secara hakikatan atau hukman? Apakah secara hakiki atau secara hukum? Fal awal yang secara hakiki. Contoh, Zahada Zaidun. Ya. Wasani kamisalil musannif. Ya. Semisal contoh yang disampaikan oleh musannif. Qamat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Lihat, Zaidun isim. Qaimun itu wasaf, sifat. Karena dia apa? Isim fa'il. Nah, isim fa'il kan wasaf namanya. Kata beliau, fa innal wasfa ma'a marfu'ihi al-mustatir fil hukmil ismil mufrad.
Nah, karena yang namanya sifat isim fa'il kalau dengan marfu'nya ya. Marfu'nya yang mustatir. Marfu'nya yang mustatir maksudnya apa? Apa? Fa'ilnya. Karena dia isim fa'il beramal amal fi'il. Berarti dia punya fa'il. Fa'il mana? Domir mustatir. Taqdiruhu huwa. Itu fil hukmil ismi. Itu pada status hukum isim mufrad. Ya, paham di sini. Bidalili anna dhamira al-mustatira, dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya dhamir mustatir fihi di dalamnya la yabrus, tidak nampak. Ya, tidak nampak di mana? Fi tasniyatin wala jam'in. Di tasniyah wala jama'. Nah, aslinya Zaidun nanti dia ada isimnya lagi. Huwa gitu. Zaidun huwa qaimun. Berarti dia dua isim juga kan? Zaidun dan huwa. Zaidun isim dhahir, huwa isim isim dhamir mustatir. Paham sini. Nah, itu sama aja. Zaidun qaimun, Zaidun huwa qaimun. Nah, ini kalau begitu berarti ini apa? Hukman. Kalau hakikatan hadza Zaidun, huwa amrun. Hadza masjidun. Lah, isim dua. Hadza isim isyarah. Ya, isim. Nah, kalau yang hakikatan yang hukman yang kayak tadi. Zaidun qaimun. Ini wasaf, qaimun ini wasaf. Isim sifat. Paham sini? Isim fa'il. Nah, wa amman, berikutnya wa amanahu qaimani qaimuna. Baik. Baca semua. Nugraha. قوله أو من فعل قسم فعرف من هذا والذي قبله أن الكلام لا يتألف من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف ولا من اسم وحرف. وأما نحو يا زيد يا زيدون زيدون يا زيد لأن حرف النداء نائب عن فعل محذوف مع فاعل وتقديره أنادي زيدا. أنادي زيدا. نعم إن شاء الله. انتهى الماء. Nah, ammaknahu, adapun contoh qaimani qaimuna. Nah, Andika buku yang punya nggak Andika? Ada. Beli di mana? Beli di sini ya? Dibayar belum? Hah? Oh, bukan di sini. Kira di sini. Oh, sini tagih. Ya. Qaimani qaimuna. Maka alif dan waw itu keduanya adalah harfa tasniyah. Ya, alifnya harfu tasniyah, wawnya huruf jama'. Adapun nunnya itu sebagai apa? Iwat ani tanwin, pengganti dari tanwin ketika dia mufrad. Qaimun gitu kan. Qaimun ada tanwinnya. Nah, fad-dhamiru mustatirun fihima. Maka dhamir mustatir pada kalimat kedua qaimani qaimuna itu bi khilafil fi'li, berbeda dengan yang ada pada fi'il. Qoma, qamu. Nah, fa inna ad-dhamira fihi kalimatun bi ra'siha. Karena dhamirnya situ yaitu kalimatnya. Kalimat dengan ra'sinya. Di ujungnya itu.
Alifnya itu, domirnya itu. Memang ada itu. Di penghujung kalimatnya itu ada domirnya nampak. Bukan mustatir, bahkan jadi fa'il itu. Ya. Bidalilin annahu yabrusu. Dalilnya apa? Bahwasanya dia nampak. Pada tasniyah dan jamak. Contoh. Qama, qamu. Qama, qamu. Qawlu. Au min fi'lin wasmin. Nah, kalimat itu tersusun apakah itu dari dua isim atau dari satu fi'il dan satu isim. Wa urifa min hadza walladhi qablahu, maka diketahuilah dari hal ini dan sebelumnya annal kalama la yata'allabu min fi'laini aw wala min harfain. Wala min fi'lin wa harfin wala min asmin wa harfin. Bahwasanya kalam tidaklah tersusun dari dua fi'il, doroba, nasoro, enggak ada itu. Ya enggak? Atau dari dua huruf, ya, fi min gitu. Ila aina, ila ala, ila fi. Wala min fi'lin wa harfin, enggak bisa dari satu fi'il. Ya. Enggak bisa. Dhahaba fi, enggak bisa. Wala min asmin wa harfin, enggak bisa juga dari satu isim dan satu huruf. Zaidun fi, Zaidun ila, ini enggak bisa. Baik. Wa amma nahu, adapun contoh ya Zaidu, maka mu'allafnya itu, ini kalimat ini tersusun min fi'lin wasmain, tersusun dari satu fi'il dan dua isim. Kenapa? Karena harfun nida naibun an naibihi an fi'lin mahdhufin ma'a fa'ilihi. Karena yang namanya harfan nida, di anna harfan nida naibun. Yang namanya huruf nida itu pengganti dari fi'il yang mahdhuf dengan fa'ilnya. Takdirnya apa? Unadi Zaidan. Jadi fi'il fa'il maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul. Nah, ini gampang. Mudah kan? Baik. Maka sekarang qala al-musannif wal kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah qaulun mufradun. Nah, sekarang kita bacakan perkataan syarih. Baik, Fikri. Qala syarih. Ukhrayan, kan dia mufradnya ukhra. Kha-nya itu tetap sukun. Isyaratan Baik, hasbuk. Nah. Ya. Wa qawlu. Lihat di situ. Perkataan beliau kalimah dengan difathahkan kaf, dikasrohkan lam. Wa fiha lugatani ukhrayani. Namun dia juga terdapat dua lugah yang lain. Satunya bi fathil kaf wa sukuni lam, kal. Ala wazi tamrah, berarti kalmah. Ala wazi tamratin, tamrah, kormah. As-saniyah bi kasril kaf wa sukuni ra, kasrah, kil. Ra, lamnya sukun, kilmah. Ala wazn sidrah, bidara. Wahuma, ya, kalmah dan kilmah itu bahasanya kaum Bani Tamim. Nah, ini apa? Yang kilmah
Bani Tamim. Yang ula yang kalmah, ini ahli Hijaz, Mekah Madinah. Wa hiya al-fusha. Wa biha jaa tanzil. Yang ula ini ahli Hijaz yang mana berarti? Yang kalmah. Yang kalmah apa kalimah? Kalimah kayaknya, kalimah. Karena ada tulisannya wabiha, maka dengannya lah ja'at tanzil, turun ayat Al-Qur'an. Wa tammat kalimatu rabbika, kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Ya, sebagai kalimat yang sidqan, yang benar, wa adlan, dan adil. Kalimah. Juga ada hadis kata Nabi apa? Al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Juga hadis lagi banyak. A'udzu bikalimatillahi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak kayak kalimah-kalimah. Ini logohnya Ahlul Hijaz. Apa yang pertama, yang kedua Tamim. Kalimah fasih, tapi yang afsah kalimah. Artinya dia fasih, kalimah juga fasih juga. Tapi lebih banyak digunakan yang kalimah, bukannya yang kalimah salah, ya, bukan. Baik. Bisa dipahami ya? Wa tutlaqu fil lughah 'ala al-jumalil mufidah. Nah, kalau diitlaqkan, dipahami secara global dalam bahasa, yang dimaksud dengan kalimah adalah al-jumal 'ala al-jumalil mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Ya, kalimat yang sempurna. Kalimah itu kalimat yang sempurna. Jumlah, kalau jumlah kan bahasa Arabnya, bahasa ke Indonesia, kalimat yang sempurna. Nah, ini juga ada klaim dari Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimah di Quran, Sunnah, dan ucapan orang Arab adalah jumlah mufidah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, itu terdapat keterangan itu di Al-Quran. Ya. Itu firman Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Perkataan yang diucapkan saja. Isyaratan ila qaulihi, ini sebagai isyarat dari firman Allah yang mengutip ucapan orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan begini. Ini jumlah nih. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu shaliha fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal soleh dari hal-hal yang telah aku tinggalkan. Ini kan kalimat semua nih, jumlah mufidah enggak? Rabbirji'un. Ya, ini kalimat enggak? La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, kalimat kan? Nah, Allah menyimpulkannya itu semuanya nama kalimat. Kalla innaha kalimatun. Itu cuma sebuah kalimat. Maksudnya apa? Ucapan orang kafir ini, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Paham enggak sih? Sama kayak antum membacakan hadis al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang thayyibah. Kalimat thayyibah itu yang mana? Kalimat yang baik, dakwah, zikir, baca Quran, itu kalimat yang baik. Nasihatin orang, ya, itu kalimat yang baik. Itu sedekah. Ya, kalau dakwah gimana? Apa cuma mengatakan Zaidun? Zaidun. Ya, orang mana ngerti? Bapak, ya bapak dong. Mau ngomong apa kamu? Syirik. Apaan? Syirik aja. Ayo silakan bicara Pak. 1-2 kata. 1-2 kata. Bahasa kita aja gitu kan. Sepatah 2 patah kata. Apa maksudnya? Sepatah kata. Silakan nasihati kita sepatah kata. Oh, udah kafir. Kan sepatah kata. Kafir. Apaan?
Kafir. Apa itu? Kafir. Kan sepatah kata. Sepatah kata maksudnya jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Oh gitu. Nah ini kayak gitu. Ngerti gak sih? Nah. Ngerti sini Ilham, jangan ketawa aja itu yang gede. Ngertinya kagak gede lagi ntar. Jangan ketawa aja begini-gini. Wabil istilah. Baik. Secara istilah sekarang. Tafadhal. Dibaca di sini. Ya. Wah, Abu Irab. Remon. Ya, nih. Gua salah, gua cek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa fi istilahi ala qawli al-mufradi kama dzakarahu al-musannif wal muradu bil qawli al-lafzu ad-dalu ala ma'nan karajulin wa farasin fa kharaja bi qaidin al-lafzu bi qaidil lafzi fakhraja bi qaidil lafzi al-khattu wa nahwu fa innahu wa in dalla ala ma'nan lakinnahu laisa bi lafzin wa kharaja bi qaidi qawlihi dalan ala ma'nan nahu daizin maqlubu zaidin fa innahu wa in kana lafzan lakinnahu la yadullu ala ma'nan fala yusamma say'un min dzalika wa nahwihi qawlan. Wa min dzalika wa nahwu dari ke syai' qawlan. Nah, wabil istilah, sekarang istilah. Kalimah itu apa sih? Qaulun mufradun. Qaulun mufradun. Kama dzakarahu al-musannif. Baik. Ini secara istilah. Wal murad bil lafadz qaulun wa mufradun. Wal muradu bil qaul al-lafdhu ad-dalu ala ma'na. Itu lafaz. Lafaz kan kemarin udah ya? Lafaz itu kemarin apa? Lafaz apa yang dimaksud dengan lafaz? As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Dia adalah lafaz. Yang dimaksud dengan qaul adalah lafaz. Tapi bukan sebatas lafaz aja, yang menunjukkan kepada sebuah makna. Semisal rajulin, farasin, farasin makna kuda, masjidun, kitabun, dan seterusnya. Nah, faqaraja biqaidil lafzi al-khattu. Keluar dari ketentuan lafaz tidak termasuk di sini al-khattu, garis. Dan semisalnya. Fa innahu wa indalla ala ma'nan lakinnahu laisa bilafdin. Walaupun dia menunjukkan pada sebuah makna, dia bukan lafaz. Nabi membuat garis yang lurus. Nabi membuat garis belok ke kiri ke kanan di tengah garis yang lurus tadi. Nah, di garis yang lurus Nabi katakan hadihi sabilullah. Hada sabilullah. Ini jalan Allah. Yang belok-belok Nabi katakan apa? Ini subul syaitan, jalan-jalan setan. Punya makna enggak? Garis yang lurus ini sabil. Punya makna? Punya. Ya, punya makna. Tapi dia bukan lafaz. Kenapa? Karena yang namanya lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Paham enggak sini? Dia kan bukan huruf. Wa kharaja biqaunihi dallan ala ma'na. Keluar dari ketentuan bahwasanya dia mesti menunjukkan kepada sebuah makna. Contoh, dais. Dais ini lafaz enggak? Lafaz enggak? Lafaz kan, lafaz itu as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, ya enggak? Huruf dal, huruf ya, huruf zaid. Nah, maqlubu zaid, dia kebalikan dari zaid. Zaid, dais. Kan biasa di zaman dulu orang namanya dibalik-balik. Teman saya ingat itu dulu, namanya Dani. Panggilnya Inat. Inat kan artinya jelek. Menentang, lawan. Panggilnya. Namanya Dani jadi Inat.
Baik. Mana lagi tadi? Fa innahu in kana lafdhan, nah dais walaupun dia lafaz karena dia huruf hijaiyah, lakinnahu la yadullu ala makna. Dia enggak menunjukkan pada makna. Kalau Zaid jelas menunjukkan kalau ada person yang namanya Zaid. Fala yusamma syai'un min dzalika wa nahwu qaulan. Maka ini semua tidak disebut sebagai qaul. Ya, ini udah baca belum fatabayyana? Udah? Belum. Baca di sini. Repi. Alaman yutalaffadhu qayyadtu al-mufrada biqaulai. Kenapa lai? Biqauli mana ay fi babil kalimati li'annahu itlaqu wa yuradu bihi iddatu umurin. Fa fi babil ihrabi yuradu bihi ma laysa mutannan wala majmu'an wala mulhaqan fihima wala min al-asma'i sittati. Wa fi babil alami yuradu bihi ma laysa murakkaban. Wa fi babil mubtada'i wal khabari yuradu bihi ma laysa jumlatan wala shabihan bil jumlati. Wa fi babil nafiyati bil jinsi wal munada yuradu bihi ma laysa mudhafan wala shabihan bil mudhaf. Nah. Antum bukunya udah bayar belum tuh ke Pak Edi? Udah bayar belum? Hah? Loh, karena udah ada bilang bayar ke dia. Kok belum tanya aneh? Udah bilangnya bayar ke dia. Kok belum? Hah? Hah? Belum jelas apa? Kan anak yang nentuin. Mau nggak mau anak nentuin? Kan anak kasih 100.000. Hah? Udah antum tinggal bayarnya ke dia, nggak usah banyak cincong. Banyak cincong anak naikin harganya. Udah benar anak kasih 100.000. Harga normal berapa yo? 140 tuh, 40.000 diskon. Banyak cincong. Sekali lagi tanya, anak naikin 140.000. Banyak cincong bener ya. Tinggal bayar nih Pak Edi uang buku, udah. Nggak usah banyak cincong. Banyak cincong pula lagi. Aduh, dikasih diskon songong. Tambeng bener ya. Kasih diskon belagu. Mana sini? Lagi. Fakharaja biqaidi kauniha, mana sekarang? Fatabayyana, maka jelaslah min hada anna kulla qaulin lafdzun wal aks. Maka jelaslah bahwasanya setiap qaul itu lafaz tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap lafaz adalah qaul. Wal murad bil mufrad, yang dimaksud dengan mufrad al kalimah qaulun wa mufradun. Dia adalah qaulun wa mufrad kalimah itu. Apa yang dimaksudnya? Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidatan, yaitu yang diucapkan sekali saja dengan sekali ucapan. Wal murakkab aksuhu, sedangkan murakkab kebalikannya. Kan kalau murakkab mesti dua ya, mesti tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contoh mufrad Zaidun, rijalun. Contoh yang murakkab Abdullah. Ya, ini kan murakkab masjid. Ya, abdun
Karena itu kalimat. Lafaz jalalah kalimat. Baitullah. Ya. Abdullah. Alaman. Dia ada nama, sebuah nama. Wa nahu mimma yutalaffadhu bihi marratain. Dan semisalnya yang diucapkan 2 kali. Dan bihun. Nah, ini ada peringatan. Ya. Ada peringatan dari musannif Asy-Syarih. Inna maqayatu al-mufrada biqauli huna ay fi babil kalimah li'annahu yudlaqu wa yuradu bihi iddatu umurin. Nah, perhatikan. Saya menentukan mufrad di sini dengan perkataan saya huna. Ya. Lihat kata beliau wal mufrad wal murad. Mana kata beliau pengertian mufrad? Wal muradu bil mufradi huna, yang dilafadzkan sekali lafaz. Huna ay fi babil kalimah, yaitu maksudnya di sini di bab kalimat. Di annahu yutlaqu yuradu bihi iddatu umurin. Karena dia terkadang dimutlakkan, dipahami secara umum. Namun yang dimaksud dengannya adalah iddatu umur, beberapa perkara. Wa fi babil i'rab, nah pada bab i'rab yang dimaksud dengan mufrad apa? Yuradu bihi ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i as-sittah. Nah, kalau yang dimaksud dengan mufrad di bab i'rab berarti maksudnya apa? Yang bukan musanna, bukan jama', bukan yang mulhaq, yang disertakan kepada musanna atau jama', bukan bagian dari asmaul khamsah atau asmaul sittah. Nah, pada bab alam yang dimaksud dengan mufrad yang bukan murakkabah. Ya, yang bukan murakkab. Kalau Abdullah itu berarti tarkib murakkab. Pada bab mubtada, apa yang dimaksud dengan mufrad? Pada mubtada khabar yang dimaksud ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ini mufrad. Ya. Ya, makanya untuk kenal khabar mufrad. Khabar ghairu mufrad. Ya. Kalau khabar ghairu mufrad, jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibul jumlah jar majrur. Nah, kalau khabar mufrad, nah berarti Zaidun qaimun. Nah, qaimun. Berarti yang bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Wa fi babillah an-nafiyul jinsi wal munada. Kalau pada bab la nafiyul jinsi dan munada yang dimaksud dengan mufrad yang bukan mudhaf, bukan pula yang serupa dengan mudhaf. Iya enggak? Nah, yang bukan mudhaf, bukan pula yang serupa dengan mudhaf. Nah, terus dibaca. Ya. Hafidh. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Itu dibaca. Nah, kalimat itu adalah isim, fi'il, huruf yang datang dengan makna. Terus Watatabbu'i kan bil istiqra. La asaru. Liyukhrija. Harfa tahajji. Hamzah alif ba. Qala syari wa hiya ismun. Dan di kalimat ini isim ila akhir, isim fi'il huruf yang datang dengan makna. Maka urifa inhisarul kalimat. Maka diketahuilah pembatasan kalimat fi hadhil salasah di 3 hal ini, isim fi'il huruf.
Yang namanya kalimat dalam bahasa Arab itu aja isim fi'il huruf, enggak ada. Diketahui pembatasan hal ini dari mana? Bil istiqra', dengan adanya istiqra', penelitian, tatabbu, adanya observasi kalamul Arab, ya. Sama dengan penelitian, observasi dan seterusnya. Pengamatan. Nah, fa inna ulama hadzal fanni, karena para ulama cabang ilmu ini tattabi'u kalam al-Arab, mereka meneliti ucapan orang-orang Arab, falam yajidu ghairaha, maka mereka tidak mendapati selain dari 3 tanda isim fi'il huruf. Walau kana hunaka naw'un rabi'un, seandainya ada jenis yang keempat, la atharu alaih, pastilah mereka akan menemukannya. Wa qayyada al-musannifu al-harfa. Ini dibacakan. Dan musannif memberikan ketentuan dengan huruf. Lihat huruf biqaunihi jaa li ma'na. Kalau huruf itu mesti yang memberikan makna. Kenapa? Liyukhrija, agar beliau mengeluarkan harfat tahajji, huruf ejaan. Contoh alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ya, pada yakunu kalimatan, maka dia tidak disebut kalimat. Kenapa? Li adami dalalatihi ala makna, karena dia tidak menunjukkan kepada semua makna. Ya. Wa hadza al-khairu ma'lumun mimma qablahu. Qaid ketentuan ini diketahui dari sebelumnya, mimma qablahu fala yahtaju ilaih, maka tidak dibutuhkan lagi pembahasannya. 1 menit lagi mau adzan ya, kita cukupkan dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,